Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syaban. Saya dari kelas 11 TJKT. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara konfigurasi VLAN dengan 3 router mikrotik sekaligus dan internet dari WLAN atau nirkabel. Nah, alat yang kalian butuhkan adalah ISP router atau juga bisa kalian gunakan hotspot kalian yang sudah tentunya terisi paket data agar kita bisa mengakses internet. Lalu kita di sini juga membutuhkan 3 router dan juga 3 kabel. Nah, di 3 kabel ini kalian bisa menggunakan kabel jenis cross dan strike, dan tapi juga kalian bisa gunakan strike semuanya. Nah, tahap pertama untuk konfigurasi VLAN 3 router ini yaitu kalian harus konfigurasi routernya ini satu persatu dulu agar ini bisa saling connect. Nah, untuk config router 1 di sini kita akan menggunakan 4 menu, yaitu interface, address, setting DNS dan setting firewall NAT. Nah, untuk config router 1 ini kita akan setting interface-nya kita akan membuat header 1 terang. Nah, sini VLAN 20 dan VLAN 30-nya akan kita masukkan ke header 1 agar VLAN ini tersambung ke router 2. Nah, setelah itu kita bikin WLAN juga ISP yang kita akan kasih addressnya secara otomatis dengan DHCP client. Setelah itu kita akan setting addressnya untuk VLAN 20 dan VLAN 30 dengan statis atau manual, dan juga akan mengatur DHCP setup atau DHCP server untuk si VLAN 20 dan 30 ini. Setelah itu kita akan setting DNS-nya yaitu dengan mencentang allow remote request, dan kita setting firewall NAT-nya yaitu dengan chain RSC NAT out interface WLAN 1 dan action masquerade. Nah, untuk config router 2 di sini kita akan setting hanya di 3 menu, yaitu interface, bridge dan switch. Untuk interface ini kita hanya akan mengubah namanya agar kita tidak bingung dan bisa membedakannya. Untuk setting bridge ini kita akan membuat bridge agar router 1 dan router 2 ini bisa terhubung. Nah, sini kita memakai 4 port, yaitu ether terang, VLAN 20, VLAN 30 dan ether 4 terang. Nah, sini kita buat si ether 4 terang karena ini akan disalurkan lagi ke router 3. Nah, di router 3 ini kita akan setting yaitu sama juga 3 menu, yaitu setting interface, setting bridge dan setting switch. Nah, di setting interface juga sama, itu dengan menamakan dulu agar kita bisa membedakan. Nah, yang kedua ini kita setting bridge dulu, sama juga bridge-nya kita setting 1 aja. Untuk ports-nya juga kita gunakan 3 kali, maaf. Sini ports-nya kita gunakan 3 kali saja. Nah, untuk di setting switch ini kita hanya akan setting VLAN ID 20, yaitu dari ether 4 terang ke ether 2 dan ke VLAN 20. Nah, setelah itu kita akan setting atau config router pertama. Ya, bagaimana caranya? Ini dia caranya. Nah, di sini saya akan menyeting router pertama. Nah, di router pertama ini kalian colok kabel strike dari laptop kalian yang sini ke ether 2, karena ether 1 ini kabel strike-nya saya colokan ke router 2 ether 4. Nah, kalau sudah kalian colokan dari laptop kalian ke ether 2 mikrotik router 1, langsung saja kalian buka aplikasi Winbox-nya. Setelah itu kalian connect. Sabar, sini agak lama. Maaf. Sini akan saya connect. Nah, di konfigurasi router pertama ini kita akan menamai mikrotik ini agar kita bisa membedakan antara mikrotik 1, 2 dan 3, yaitu dengan kalian masuk ke sistem, ke identity, kalian ubah namanya jadi mikrotik
1. Setelah itu kalian apply lalu oke. Nah, sini karena saya jelaskan tadi di topologinya akan menggunakan 4 interface, yaitu di interface sini kita ubah dulu namanya jadi address 1 trunk. Maaf. Setelah itu kalian klik apply lalu oke. Nah, setelah itu kita akan membuat virtual LAN-nya. Nah, di VLAN-nya ini kalian bebas menamainya, yaitu sini saya akan menggunakan VLAN 20 dan 30, maka akan saya namakan menjadi VLAN 20. Nah, untuk VLAN ID juga kalian ubah, yaitu VLAN 20. Interface-nya kalian ubah ke address 1 trunk, karena sini saya akan masukkannya ke address 1 dan apply lalu oke. Lalu kalian buat satu lagi untuk si VLAN 30-nya. Setelah itu untuk VLAN ID sama juga, interface-nya kita ubah ke address 1 trunk, apply lalu oke. Setelah itu kalian pergi ke wireless dan kita nyalakan dulu WLAN-nya. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Di mode kalian ubah seperti biasa station, bandwidth-nya kita ke BGN. Kita scan dulu nih wifi yang akan kita connect. Sebentar. Nah, jika sudah muncul wifi yang akan kalian hubungkan, klik connect, apply oke. Nah, karena sini belum terhubung karena di hotspot yang saya pakai itu memakai password. Nah, sini kalian pergi ke security profiles dulu, kalian klik plus. Untuk namanya kita ubah ke Wi-Fi key. Modenya kalian ubah ke dynamic case. Sini kita pakai WPA2 PSK. TKIP-nya juga saya contreng. Passwordnya sini saya akan masukkan sesuai dengan hotspot yang saya pakai itu. Setelah sudah kalian masukkan passwordnya, kalian klik apply lalu oke. Kalian balik lagi ke wifi interface, klik 2 kali, lalu kalian masukkan security profiles yang kalian buat tadi. Setelah itu kalian klik apply lalu oke. Tunggu statusnya jadi running. Nah, kalau statusnya sudah running berarti ini sudah terhubung dengan hotspot yang kita connect tadi. Lalu kalian pergi ke IP. Nah, sini kita akan membuat address VLAN 20 dan 30 dulu nih secara statis atau manual. Itu sebagai contoh saya akan menggunakan 192.168.20 karena di sini untuk VLAN 20 tik 1/24. Lalu untuk interface kita ubah ke VLAN 1 VLAN 20 ya. Apply lalu oke. Kita akan buat satu lagi untuk si VLAN 30-nya. Sini saya akan buat addressnya 30 karena ini untuk VLAN 30 lalu /24. Interface-nya saya ubah juga ke VLAN 2 VLAN 30. Kalian klik apply lalu oke. Setelah itu kita akan membuat IP address nih untuk si wirelessnya secara dinamis atau manual atau otomatis. Yaitu kalian pergi ke DHCP client, kalian klik plus. Nah, interface-nya kalian udah pasti gunakan VLAN 1 karena ini kita akan mendapatkan IP address untuk si VLAN 1 secara otomatis. Kalian klik apply lalu oke. Nah, kalau statusnya sudah bound berarti sudah mendapatkan IP address-nya secara otomatis. Setelah itu kalian pergi ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita akan membuat DHCP server untuk si VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, kalian klik DHCP setup, lalu interface-nya kalian ubah ke VLAN 20. Kalian klik next. Setelah itu kita bikin satu lagi untuk si VLAN 30. Kalian klik next lagi. Nah, kalau sudah kita akan pergi ke IP ke DNS agar si MikroTik 1 ini sebagai DNS server. Kalian centang allow remote request-nya, kalian klik apply lalu oke. Setelah itu kalian pergi ke IP lagi,
kalian masuk ke firewall. Sini kita akan membuat firewall NAT. Kalian ke general dulu, C-nya ubah ke RSC NAT. Untuk out interface-nya kita ubah ke WLAN 1 karena kita menggunakan internetnya dari wireless 1 atau WLAN 1. Nah, kalian pergi ke action. Nah, di action ini kalian ubah ke masquerade. Kalian klik apply lalu OK. Nah, untuk di config router pertama ini sudah selesai ya. Lalu setelah itu kalian cabut kabel strike-nya dari Ether 2 ini, kalian pindahkan ke router 2. Router 2 Ether 1. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kalian cancel dulu nih. Nah, setelah itu kalian refresh. Setelah sudah kalian refresh, kalian enter atau connect juga bisa. Nah, untuk di settingan router 2 kali ini kita hanya menggunakan 3 menu, yaitu interface, bridge, dan switch. Nah, di interface ini kita ubah dulu nih ke 44 headernya agar kita tidak bingung di settingan nanti. Nah, untuk Ether 1 kita ubah dulu menjadi namanya Ether 1 terang. Setelah itu kalian klik apply lalu OK. Nah, untuk di Ether 2 ini kalian ubah Ether 2 menjadi Ether 2 VLAN 20 karena ini untuk VLAN 20. Setelah itu kalian klik apply lalu OK. Nah, di Ether 3 ini kalian ubah juga menjadi Ether 3 VLAN 30. Kalian klik apply lalu OK. Nah, di Ether 4 ini juga kita ubah menjadi Ether 4 terang karena ini nanti sebagai terang dari router 2 ke router 3. Kalian klik apply OK. Oh ya, sebelum itu saya ubah dulu namanya ini di sistem agar tidak bingung nanti. Kalian masuk ke identity, kalian ubah jadi Mikrotik 2. Apply lalu OK. Nah, setelah itu kalian masuk ke bridge. Nah, di bridge ini kita akan membuat bridge agar si router 2 ini tersambung ke router 3. Nah, bridge ini saya ubah namanya menjadi bridge 1 saja. Kalian klik apply OK. Setelah itu kita pergi ke port, kita plus. Nah, di sini saya akan membuat ke 4 interface agar bisa saling terhubung ke router 2 ke router 3. Sini saya akan membuat dulu untuk si Ether 1 terang. Pilih terang itu apply lalu OK. Setelah itu saya akan buat lagi untuk si Ether 2 VLAN 20, apply OK. Buat lagi untuk si Ether 3 VLAN 30, apply OK. Dan terakhir untuk si Ether 4 terang, apply lalu OK. Setelah itu pergi ke switch. Nah, di menu switch ini, maaf, ini nanti ke connect sendiri. Nah, maaf, di menu switch ini kalian pergi ke VLAN dulu. Kita akan membuat VLAN-nya. Nah, VLAN ID-nya kita ubah ke VLAN 20 karena ini untuk VLAN 20. Nah, ini portnya kita bikin 3 karena nanti port 1 terang ini akan menyebarkan atau mentranslasikan ke Ether 2 VLAN 20. Nah, lalu ke Ether 1 terang ini bisa mentranslasikan juga ke Ether 4 terang. Itu kalian apply lalu OK. Buat satu lagi untuk si VLAN 30, sama seperti tadi, portnya kita gunakan 3, yaitu dari Ether 1 terang ke Ether 3 VLAN 30 dan Ether 4 terang. Apply lalu OK. Setelah itu kita pergi ke port. Di port ini kita ubah VLAN modenya menjadi secure. VLAN headernya mengubah jadi add if missing. Default VLAN ID-nya kosong saja karena ini hanya sebagai terang. Itu apply OK. Untuk VLAN 20-nya kita ubah ke VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip, VLAN ID-nya sudah pasti VLAN 20, apply OK. Di VLAN 30-nya sama, kita ubah ke secure, VLAN headernya ke always strip, VLAN ID-nya 30 karena ini VLAN 30, apply lalu OK. Sini terang, kita ubah VLAN modenya secure, VLAN headernya menjadi add if missing karena ini sebagai terang juga, VLAN ID-nya kosong, apply lalu OK.
Nah, setelah ini sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi dua router. Nah, yang terakhir kita akan konfigurasi router terakhir, yaitu router 3. Sebentar, saya cabut dulu ini. Nah, sudah kita connect. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk si router 3. Maaf. Refresh lagi sebentar. Kita connect dulu. Maaf, nih agak lama sedikit. Nah, jika sudah, sini kita sama seperti router 2, kita akan menggunakan 3 menu, yaitu interface, bridge, dan switch. Nah, di interface ini kita ubah juga dulu namanya. Sebentar, maaf. Karena sini Ether 1 terangnya Ether 1 tidak terpakai, maka di sini kita akan menggunakan Ether 4. Ether 4-nya dulu kita namakan terang. Maaf. Nah, apply lalu oke. Lalu untuk Ether 3-nya sini, karena Ether 3 kita ubah menjadi VLAN 30. Apply oke. Sini Ether 2-nya kita ubah juga menjadi VLAN 20. Karena untuk bisa membedakan. Apply oke. Oh ya, di sini juga saya akan mengubah namanya dulu menjadi MikroTik 3 agar tidak bingung. Apply lalu oke. Setelah itu kalian pergi ke bridge. Di sini juga kita akan menggunakan bridge. Kalian klik plus. Setelah itu namanya juga biar seperti sini aja. Apply lalu oke. Setelah itu kalian pergi ke port. Nah, di ports ini kita akan membuat 3 saja ya, karena Ether 1 ini nggak kepakai. Nah, kita klik Ether 2 VLAN 20. Kita buat lagi untuk si Ether 3 VLAN 30. Nah, terakhir kita buatkan lagi untuk si Ether 4 terang, karena ini dia dari router 2 ke router 3. Nah, setelah itu kita pergi ke switch. Nah, di menu switch ini kita ke VLAN dulu. Di VLAN ID-nya kita ubah ke VLAN 20, karena untuk VLAN 20 portsnya kita bikin 2 aja. Sini dari Ether 4 terang ke Ether 2 VLAN 20. Apply lalu oke. Nah, kita buat satu lagi nih untuk si Ether 30 untuk si VLAN 30. Ubah dari Ether 4 terang agar bisa ditransaksikan ke Ether 3 VLAN 30. Apply lalu oke. Nah, terakhir kita membuat portnya untuk si Ether 2, 3 dan 4. VLAN modenya kita ubah ke secure. VLAN headernya kita ubah ke always strip. Sini VLAN ID-nya kita ubah ke VLAN 20, karena untuk VLAN 20 klik apply lalu oke. Ether 3-nya VLAN modenya kita ubah ke secure. VLAN headernya kita ubah ke always strip. Default VLAN ID-nya kita ubah menjadi VLAN 30, karena untuk VLAN 30. Apply lalu oke. Setelah yang terakhir kita akan ini untuk terang. VLAN modenya kalian ubah dulu ke secure. VLAN headernya kalian ubah dulu ke add if missing, karena ini terang, jadi VLAN ID-nya dikosongin saja. Kalian klik apply lalu oke. Setelah itu kita akan mengetes nih dari kabel strap yang kita colokkan tadi di router 3. Router 3 Ether 1 kita ubah dulu nih ke router 3 Ether 2. Apakah sudah bisa mendapatkan IP-nya? Sebentar, saya ubah dulu. Nah, sini coba kita klik ke command prompt. Maaf. Nah, di sini sudah ada tanda terhubung ya. Coba kita cek dulu di command prompt. Kita open. Kita cari IP config. Apakah sudah sesuai dengan IP yang kita setting tadi? Nah, di sini sudah sesuai ya, karena tadi kita setting di router 1 tuh untuk si Ether 2-nya kita setting 192.168.20.1.
Kita tes juga dengan kita buka Google. Nah, di sini contohnya saya akan mencari Kemendikbud. Nah, di sini sudah bisa untuk internetan ya. Nah, setelah itu kita ubah lagi kabel strike-nya nih dari laptop kita cabut ke Ether 3 Ether 3, yaitu yang isinya VLAN 30 di router 3. Apakah terhubung? Tunggu sebentar. Apakah sudah berhasil? Nah, di sini sudah berhasil ya, dari Ether 3 router 3. Coba kita cek juga di command prompt apakah sesuai juga. IP config enter. Nah, untuk di Ether 3 router 3 ini sudah sesuai ya dengan yang apa kita setting di router 1 tadi. Coba kita juga internetan di Google, apakah sudah bisa untuk search yang lain-lain. Contohnya di sini saya akan cari Olimpiade. Nah, enter. Nah, di sini sudah bisa untuk internetan dan searching. Nah, setelah itu kita akan tes juga dari kabel strike ini kita pindahkan ke router 2. Router 2. Nah, di router 2 ini kita colokkan kabel strike-nya dari laptop kita ke router 2 Ether 2. Apakah sudah bisa terhubung? Tunggu sebentar. Nah, sini sudah terhubung ya ke Ether 2 router 2. Kita cek juga di command prompt apakah sudah sesuai dengan IP yang kita config tadi di router satunya. Sini juga sudah sesuai ya. Kita tes juga di Google Chrome apakah bisa untuk di internetan juga. Contohnya seperti kampus. Nah, di sini juga sudah bisa untuk searching. Nah, kita ubah lagi nih dari dari kabel strike Ether 2 kita ubah ke router 3 Ether 3 di router 2. Maaf. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan terhubung. Maaf. Sebentar, apakah sudah terhubung? Ini agak lama ya prosesnya. Nah, ini berarti sudah terhubung dengan router 2 Ether 3. Coba kita tes dulu apakah sudah sesuai IP gateway-nya. Kita cari dengan IP config enter. Nah, di sini sudah sesuai ya dengan apa yang kita config tadi di router 1. Ini mentranslasikan ke router 2 Ether 3. Lalu kita coba untuk internetan apakah bisa di Google Chrome. Ya, seperti SMK. Nah, di sini sudah bisa juga untuk searchingan dan internetan. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.